Oke, balik lagi bersama aku di sini Prasetyo dan Tri di program Katanya. Nyatanya gitu. Asik. Oke, baik, tepuk tangannya di situ ada kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita manual aja lah ya. Oke, Baik. ini Tri. Ya. Tadi kan udah kenalan nih, aku Prasetyo dan ini Tri ya. Iya, benar sekali. Jadi kita itu di sini kita mau tanya-tanya sekalian deh ya. Ini pada ini nggak sih? Pada ikutin berita terkini nggak sih? Ada apa gitu? Ya. Apa tadi yang Ini yang sebelah tadi? 770. 70. Iya. 70. Ada gitu 70. Ayo ada pencil ini enggak? Ada pencil enggak? Jangan sebut nama klubnya. Oh iya, tapi kita enggak ngerosting ya. oh, ini di tanggal segini ada tragedi, bukan tragedi sih, tapi kayak lebih peristiwa, ada 70 ya, Tri. Iya, ada 70. 70. Bagi yang tahu-tahu aja YTTA ya. YTTA. Oke. Tapi ternyata di yang lain kalau itu kan tadi konteksnya adalah kompetisi ya. Iya, benar. Dan di situ kompetisinya adalah dibantai ya. Dibantai sampai tidak ada pembalasan barangkali ya Iya. angkanya ya. Oke, kayak kita cukup Sedih. cukup kita lanjut aja ke topik lainnya. Baik. Tapi ngomong-ngomong soal pembantaian yang tadi, ada juga dari apa nih yang masih trending sih kalau kita lihat di sini itu soal Apa? jangan sebut nama lah ya. Ada artis cerai pokoknya kayak gitu ya. Artis, Oke. pokoknya ya. Oh itu kayaknya algoritmanya di punya dia kayak gitu. Iya. Sesuai dengan ini Sesuai. ya. Soal Latar umur. belakang. Bukan cuma umur tapi status mungkin iya Status. juga. Ya. Ada juga nih yang lagi trending itu soal ini nih, kayak tadi soal ini kalau konteksnya kompetisi kayak tadi ya. Iya. Ini ada juga salah satu oknum dari apa ya kita nyebutnya, anak seorang petinggi Anak petinggi. yang menyerang anak petinggi yang lain di sebuah perkumpulan yang lain gitu. Ya. Nih, misalnya nih pejabat A punya Iya. anak menyerang anak ketua kelompok B gitu. Nah, jadi yang kita lihat ini pada tahu nggak sih yang teman-teman di belakang layar nih? Tahu ya. Berarti Iya. kita yang teman-teman yang nonton kita satu pemikiran ya bahas Iya. apa ya. Pokoknya sudah tahu sih di Twitter, di media sosial yang lainnya itu pasti bakalan paham. Nah, jadi kalau menurut Tri gimana Tri? Pandangan Tri lah nih. Pandangan saya, Ya. ini pandangannya seperti apa nih? Pandangan menurut Tri, sebenarnya ini kejadiannya yang pernah Tri ikutin sejauh ini apa sih yang berkaitannya gitu? Oke. Menurut pandangan aku sih kayak disayangkan saja kejadian ini gitu. Apalagi yang melakukan tersebut anak di bawah umur dan juga yang menjadi korban itu Oke, di bawah umur. di bawah umur yang bisa dikategorikan masih anak-anak gitu. Anak-anak ya? Iya. Walaupun bahasa lain remaja lah gitu. Oh, menuju usia Menuju remaja. usia remaja. Berarti kalau misalnya usia remaja itu mungkin ya di bagian pidana itu kan di dalam dikatakan kalau dia adalah sebagai anak itu ketika umurnya di bawah 18 ya. Nah, berarti mungkin pada saat itu dia yang lakuin pelakunya adalah anak karena di bawah dari 18 tahun. Tapi kita nggak lihat dari konteks 18 tahun Oke. ke bawah, tapi Oke. masih dikategorikan 20 itu masuk kategori remaja masih. Jadi bisa dikatakan anak Oke. di bawah umur gitu. Masih di usia anak. Usia gitu. anak. Nah, terus kalau pada ngikutin semua nih ya, itu katanya ada beberapa public figure yang tanda kutipnya itu mereka sebenarnya concern ke anak Iya, kayak gitu. benar. Dan dia itu ngebela si salah seorang dari yang terlibat ini. Terlibat, iya. Nah, ternyata katanya sih, nyatanya gitu ya. Iya, nyatanya gitu. Dia itu diserang. Serang. Dia cerita gini ya, yang gue tahu dari media-media massa dan juga media sosial itu cerita gini. Jadi si A, dia si A ini inisial ya. Oke. Ya, inisial A ini melaporkan ke pacarnya bahwa mantannya ini melakukan kekerasan. Nah, jadi dalam bahasa yang lainnya itu seperti manipulatif. Ya, jadi memanipulatif pacar yang sekarang untuk menganiaya mungkin atau sekedar mengingatkan mantannya gitu untuk jangan lagi untuk melakukan kekerasan. Tapi ternyata ya berbeda jauh dari mungkin ekspektasinya nggak seperti itu ya mungkin ya. Dia melaporkan ke pacar barunya. Tapi nyatanya
gitu. Di luar ekspektasi mungkin ya. Sampai melakukan kekerasan yang sangat tidak tidak dibenarkan sama sekali ya, dan juga melanggar undang-undang dan hampir mungkin kehilangan nyawanya gitu. Berarti ini konteksnya adalah si aku dan Koni kenal nih. Iya. Dan ternyata ada seorang perempuan ini perempuan ini ternyata adalah mantannya aku. Iya. Sekarang pacaran sama kamu. Iya. Antum ya. Iya. Ini pacarnya Antum. Waduh, ini kayaknya saya ada ini ya. Dia ngasih tahu nih ke Antum nih. Dia ngasih tahu ke Antum buat menyerang saya kayak gitu ya ceritanya ya. Benar. Tapi kalau dari kronologi kemungkinan kayak gitu ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya juga. Nah, berarti itu ada konteksnya katanya bagian manipulatif. Manipulatif, benar sekali. Oke. Jadi manipulatif ini sebenarnya kayak dia bisa sampai dikendalikan untuk melakukan apa yang si ini tadi pengenkan. Iya, gitu ya. benar sekali. Tapi sebenarnya ini kebetulan ini ya konteksnya dia lagi viral kayak gitu ya. Iya, benar. Karena backingan atau bukan backingan sih, tapi latar belakangnya belakangnya ada orang yang tinggi, orang tuanya. Tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari mungkin ada juga, tapi nggak viral. Nggak viral. Mungkin kalau kita melakukannya nggak bakal viral kayaknya. Mau nyoba ya? Aku enggak. Di sini ada mau nyoba mungkin. Tim kreatif ada yang mau nyoba? Iya. Atau ada pengalaman? Iya, ada pengalaman mungkin soal manipulatif. Enggak viral ya. Iya. Mau diviralin enggak? Iya. Ini kebetulan nih masuk podcast nih ada salah satu kreatif kita yang bilang sudah? Dan ternyata nggak viral. Iya, nggak viral. Iya. Mungkin kita coba up nanti ya. Inisialnya ini yang lain ya. Iya. Oke. Nah, ternyata dari manipulatif tadi itu juga ini berarti ada hal lain yang sebenarnya itu salah satu contoh dari manipulatif gitu ya. Ada yang punya ini enggak kayak perspektif lain yang punya cerita soal manipulatif kayak gitu. Ini sembari teman-teman dari kreatif mana tahu ada yang mau cerita, kita coba tanya dari teman-teman yang nonton, bisa tulis di kolom komentar kayak gitu ya. Iya, bisa. Nah, karena juga manipulatif ini sebenarnya kan nggak cuman sampai dia ngendaliin, tapi juga sampai ibaratnya nih, misalnya aku mau ngelakuin sesuatu kayak gitu. Dan gara-gara manipulatif itu tadi, seharusnya antum misalnya salah nih, karena manipulatif ke aku, jadi aku ngerasa aku yang salah ya. Gitu. Iya, benar. Dan itu satu. Yang lainnya bahkan bisa juga kayak aku ngelakuin semua hal yang sebenarnya biasa aja, tapi aku ngerasa kalau aku ngelakuin itu aku salah aja gitu. Iya kan? Iya sih, benar. Walaupun nggak ada konteks salah benarnya saat itu gitu. Nah, itu juga termasuk dari bentuk-bentuk manipulatif gitu ya. Nah, barangkali dari semuanya yang nonton ada juga yang ngerasain manipulatif, boleh yang cerita juga ya. Sering-sering curhat sama pasangannya, aku nih boy loh, ini segala macam. Ini kalau dari Tri sendiri gimana nih? Kalau misalnya di satu keadaan Tri berada di lingkungan yang manipulatif, apa cara untuk keluarnya, Tri? Ya, mungkin lebih kepercaya diri sendiri sih. Gimana tuh? Iya, manipulatif kan kita menceritakan ke orang lain bahwa kita ini lagi ada masalah dan kita nggak bisa ngadapinnya. Dan orang tersebut membantu kita nih dengan cara apapun gitu. Nah, di kasus tersebut kekerasan, mungkin dia mikir kekerasan itu harus dilawan dengan kekerasan, tapi nggak selamanya seperti itu kan. Malah nggak dibenarkan. Kan. Jadi kita coba menghargai diri kita sendiri dan juga mencoba memotivasi diri jadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, misalnya nih kita ada masalah nih, gitu. Kita cerita sama pasangan kita, tapi kita nggak harus harus butuh support kali gitu, tapi kita juga harus bergerak sendiri untuk membereskan masalah yang kita. Berarti dukungannya nggak cuma dari luar tapi dari diri kita. Dari diri kita juga. Nah, ternyata kalau kita kaitkan lagi nih sebetulnya, ini iya atau tidak, tapi biasanya kalau misalnya kita punya satu lingkungan sampai kita kasus ini kan sampai melakukan hal yang tidak dibenarkan ya. Itu biasanya pasti ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar, kayak inilah orang yang menerima dia kayak gitu. Dalam artian setiap orang itu biasanya sih punya ini ya, punya teman dekat. Iya, benar. Gitu. Nah, lingkungan ada biasanya. Best friend-nya. Bestie. Ya, bahasa sekarang bestie ya. Nih dari tim kreatif ada yang punya bestie juga nggak sih? Iya dong. Punya? Oh iya, langsung ditunjuk. So sweet banget ini. Baik. Nah, kalau di sini sebetulnya ada pengaruh dari lingkungan itu sendiri adalah sebenarnya kalau misalnya nih kita punya teman kayak gitu kan, ada kita di satu lingkungan itu, misalnya kita lingkungan A, lingkungan B kayak gitu. Nah, kadang kita ngerasa nggak sih kalau di lingkungan B itu kita biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau misalnya kita ke lingkungan A, wow, itu
Itu kayak luar biasa, bukan main. Bestie gitu ya. Kita antara satu jadi diri kita sendiri atau dua kita kayak memang ngeluarin apa yang ada dalam diri kita gitu loh. Iya, biasa kayak lepas kendali sih biasanya. Oke. Kayak ngomong keceplosan segala macam itu biasanya gitu. Nah biasanya di kelompok yang B kayak tadi yang dibilang itu mereka akan ngerasa kayak tidak terlalu dekat. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ngerasa kayak di A diterima banget kayak gitu, itu biasanya mereka bakal cerita semuanya, lebih terbuka, bahkan semua hal yang dalam dirinya itu diceritain kayak gitu kalau ada masalah. Itu biasanya ada istilahnya kalau kita kenal itu chosen family. Chosen family. Iya, ini kayak kosakata baru untuk saya ya. Ada yang pernah tahu nggak chosen family chosen apa? family. Kayaknya nggak tahu satupun ya. Iya. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Jadi sebetulnya ini baru juga sebenarnya. Mungkin udah lama, tapi baru dinaikkan lagi gitu. Bisa jadi. Kata-katanya ya. Jadi chosen family itu adalah keadaan ketika kayak gini. Kita itu tidak satu darah, kita itu tidak satu kakak kayak gitu. Tapi di keadaan itu kita berteman kayak gitu kan. Kita berteman, terus ternyata kita merasa diterima di situ. Kita ngerasa kalau kita itu ya, oh ini aku merasa masuk loh. Aku ngerasa di sini bisa diterima banget dan bisa jadi diri aku sendiri kayak gitu. Nah, dari orang-orang itu yang bisa nerima satu sama lain dari lingkaran itulah yang disebut dengan nama chosen family. Chosen family. Atau keluarga pilihan. Keluarga pilihan. Mereka nggak satu darah, tapi mereka itu satu pengertian, satu pemahaman. Nah, dan biasanya kalau misalnya ada kayak gitu, itu kemungkinan ada beberapa di antara kita di orang-orang yang berada di usia transisi kayak kita nih, kayak gitu. Itu ada yang entah gara-gara bisa jadi dengan keluarganya tidak terlalu dekat, tapi ternyata dengan temannya dekat. Gitu. Ya, itu sih banyak kasus juga gitu. Lebih dominan berbicara ke teman ketimbang keluarga gitu. Nah, juga salah satunya saya juga. Ya, tapi gak selamanya saya bakalan cerita ke teman saya, tapi ada juga masa di mana kita bercerita juga ke orang tua kita. Gitu. Kalau gitu Tri, 1 sampai 10 nih. Berapa yang Tri ceritakan ke keluarga dan berapa yang Tri ceritakan ke teman-teman luar? Iya, kayaknya 50-50 sih, imbang gitu. Yakin? Iya, yakin. Biasanya kalau masalah-masalah internal itu biasanya lebih ke orang tua sih, karena masalah internal itu lebih bisa diselesaikan oleh internal juga gitu. Mungkin masalah dengan keluarga aku atau mungkin sama orang tua aku atau sama saudara kandung aku, lebih bagusnya memang cerita ke orang tua. Sedangkan kalau untuk masalah-masalah di luar itu, aku lebih dominan cerita ke teman aku karena kita butuh juga yang namanya teman berbicara, teman bicara yang sebaya gitu, biar sama-sama paham gitu. Karena kebetulan mungkin ada pengalaman yang serupa tapi tak sama gitu. Ini kalau dari tim kreatif kita, adakah yang punya pendekatan lebih kepada teman daripada keluarganya di sini? Gimana nih? Ada. 50 gimana? Kita tunggu ya nanti ya ini undangan nikahnya ya. Ini semua yang nonton dan juga kita semua kalau udah ada yang bilang kayak gitu, kita gerasa numpang di dunia ini. Kayak kita nontrak di dunia ini ya. Tapi it's okay lah, dunia orang masing-masing selama itu tidak membuat onar sama orang lain, gas terus ya. Iya, jangan sampai terulang lagi kejadian yang viral ini ya. Oke, baik. Ya ada cerita lain kan nih dari teman-teman kreatif nih, mana tahu ada terkait chosen family atau ternyata pernah dapat ini ya, apa pengalaman manipulatif kayak gitu ya. Nah, untuk dari teman-teman juga yang dengerin atau juga nonton bisa kasih tahu juga. Iya, kalau mau cerita bisa di kolom komentar mungkin ya. Nah, cerita di mana bisa selain itu? Di semua konten kita bisa untuk. Iya. Nah, selain dari itu biasanya kalau misalnya untuk teman-teman kita juga yang tadi terkait dengan chosen family juga merasa lebih akrab dengan teman, itu entah itu dalam konteksnya baik, dalam artian lingkungannya yang memang baik kayak gitu, atau ternyata dalam lingkungan yang ternyata mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak dibenerin kayak gitu ya. Nah, itu kayaknya ada pengaruhnya juga dengan orang tua kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau tadi Tri bilang orang tua, ada yang bakal cerita dominannya ke teman daripada keluarga. Jadi kita mempertanyakan juga nih, kira-kira menurut Tri orang-orang yang dekat sama temannya itu sama orang tuanya gimana sih sebetulnya? Pola asuh orang tuanya gimana sih sebetulnya kayak gitu? Lebih dekat ke teman ya, ketimbang orang tua. Ya mungkin
mungkin saya di luar itu lagi ya, tapi masih sama sih konteksnya. Mungkin di luar itu didikan orang tua, mungkin dari sebelumnya. Itu kan zaman dulu kan biasanya didikan orang tua kan kasar-kasar gitu, bukan kasar sih, lebih tepatnya menanggungkan lebih bertanggung jawab anaknya gitu. Misalnya nih anaknya nggak ngerjain PR di sekolah, terus dipukul sama gurunya, ngadu ke orang tuanya. Terus apa yang bakal terjadi? Bakalan dipukul balik. Ya seperti saya juga pernah merasakannya. Mungkin antum pernah juga merasakan? Kalau saya sih, kalau dulu itu guru ya. Iya. Jadi guru itu waktu saya sekolah pernah untuk ada yang namanya sholat berjamaah, iya. gitu. Atau ngerjain tugas yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi tidak ngikutin arahan kayak gitu, itu ada yang namanya antena TV. Antena TV itu ujungnya dicolokin ada, ke mulut. bukan. Antena TV ujungnya kan ada yang keras itu, kayak gitu kan. Nah itu biasanya bakal dicambuk. Enggak dicambuk juga. Itu gimana? Dia itu kan ada kepalanya. Iya. Antena TV ada kepalanya. Ketemu dengan kepala kita kayak gitu loh. Oh. Dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada kayak gitu. Kita contohkan lagi dengan di masa sekarang. Misalnya kalau anak-anak nih, ini kan banyak nih kasus-kasus viral seperti orang gurunya memukul anaknya, terus tiba-tiba ngadu ke polisi, ataupun si orang tua yang nggak terima bawa senjata tajam untuk mengancam si guru gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang lebih kurang bertanggung jawabnya gitu. Dinilai kayak gitu ya? Iya, dinilai gitu. Jadi makanya mereka lebih prefer berbicara ke temannya ketimbang orang tuanya. Takutnya kalau mereka bilang ke orang tuanya hal-hal yang nggak diinginkan bakal terjadi. Karena saya pernah baca kayak tweet di Twitter itu bukan biasanya sih saya baca, terus ada orang tua kayak curhat gitu, membahas tentang didikan orang tuanya yang kasar. Aku nggak mau lagi didikan yang seperti itu. Aku mau didikan anak aku lebih seperti raja dibuatnya gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang kayak kurang bertanggung jawab akan apa yang mereka hadapi. Nah, terus hubungannya kenapa anak-anak zaman sekarang lebih prefer bicara sama orang tua ketimbang teman? Kebalik ya. Lebih prefer ke teman ketimbang orang tua karena mereka juga berpikir kalau berbicara sama teman itu lebih asik dan juga sama-sama seumur, maksud saya seumur ataupun sebaya, dan juga pengalaman mereka kan sama-sama remaja. Sedangkan kalau berbicara sama orang tua kan berbeda zaman gitu kan. Zaman dulu kan beda kondisi. Beda generasi gitu. Beda generasi dan juga kondisi. Bahasa-bahasa istilahnya boomer, terus Gen Z, terus apalagi. Nah, itu kan banyak tuh Dan istilah-istilahnya. sebetulnya kalau kita di keadaan yang sekarang, untuk orang tua yang saat ini menjadi orang tua dan kita di masa transisi yang akan menjadi orang tua kayak gitu. Ini di bagian terakhir Tri ada ini nggak? Ada closing statement nggak untuk disampaikan ke yang nonton nih sebagai calon orang tua dan orang tua saat ini? Mungkin closing statement saya kayak ya kita sebagai remaja ataupun anak muda zaman sekarang gitu, kalau bisa belajar lagi tentang parenting dan juga pola perilaku remaja zaman sekarang gitu kan, karena kita nggak tahu nih pola remaja zaman sekarang itu lebih gampang berubah-ubah. Kadang-kadang mereka nggak bisa bedain mana baik mana yang buruknya gitu. Mereka taunya ya ngikut-ngikut teman aja gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisionalnya bagaimana ke depannya seperti apa. Jadi untuk didikan anaknya jadi lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Ini juga kita kebetulan dari PKBI juga kayak gitu kan. Nah, untuk sejauh ini kalau misalnya ternyata ada di antara kita yang entah itu orang tua ataupun anak muda kayak gitu yang memerlukan untuk fasilitas kesehatan terutama untuk mental, psikologis atau bahkan juga secara fisik, itu kita ada pengembangan saat ini yang namanya adalah PKBI Care atau bisa diakses juga layanan ini itu di care.pkbi.org. Ini ada nggak ini? Enggak. Kata-kata gue ya nggak ada ya. Nggak ada. Sekiranya bakal ada gitu. Jadi kita tinggal tunjuk aja. Jadi tinggal klik gitu. Itu tadi layanannya bisa diakses, ini pengembangannya baru banget dan bisa diakses di care.pkbi.org. Masih fresh ya. Fresh from the oven ya. From the oven. Nah, kalau untuk hal-hal lain yang misalnya kita mau coba cari konten-konten terkait dari keluarga ataupun kesehatan, itu ada di
PKBI Riau. Dan juga ada ini nih untuk dari remaja itu ada Start PKBI dan juga Pixmart. Nah, untuk itu terakhir kita ngingetin lagi karena ini terkait dengan orang tua juga. Kalau misalnya nanti kita menjadi orang tua ataupun saat ini orang tua yang mulai ini untuk pendekatan dengan anaknya, itu ada salah satu dari sahabat Nabi yang bilang kayak gini, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Baik, aku Prasetyo dan aku Tri. Katanya nyatanya gitu. Dadah.